wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadzah Fathia beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa Pembuang Hulu, bil khusus Ketua Umum Kiai Haji Hasbullah dan juga Ketua Satunya Haji Suherman, serta juga sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren As-Salam, Khadimul Majlis Ratibul Haddad dan Ketua Al-Wafa Biahdillah Kalteng Ustadz Haji Umar. Kita doakan semoga beliau-beliau beserta dengan segenap panitia dan semua yang telah terlibat hingga terlaksananya acara ini selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, terutama para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, dan juga semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dimuliakan Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah. Semoga semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang salehah dimanapun dan kapanpun kita berada, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Biar kita bisa menjadi perempuan yang salehah sampai kapanpun. Biar kita bisa menjadi perempuan yang salehah dimanapun. Saudaraku sekalian, salehah artinya jadi hamba Allah yang pantas, yang baik, yang bagus. Kita semestinya jadi hamba-hamba Allah yang salehah. Saat lagi jadi anak, jadilah anak yang solehah. Banyak nih yang berkumpul di tempat ini masih umurnya umur anak-anak saya, umurnya umur anak-anak kita. Jadilah solehah dari sejak awal, anak-anakku sayang. Jadilah solehah. Enggak harus nunggu nanti kalau saya dewasa, nanti kalau saya besar, saya akan menjadi hamba Allah yang salehah. Salehahlah dari sejak kecil. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang salehah di saat tuanya. Selalu saja mereka itu bukan mendadak salehah, tapi sudah diawali dari menjadi remaja yang solehah dan diawali dari anak-anak yang solehah. Jadilah anak yang solehah. Kamu punya orang tua, berbaktilah kepada keduanya. Carilah ridho keduanya. Sebab ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua
murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Kita nih jadi perempuan, bersyukur terlahir di zaman sekarang, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perempuan-perempuan yang terlahir di masa-masa sebelum keberadaan Islam, nah itu nilainya sangat-sangat direndahkan oleh kaum laki-laki. Dek, banyak diantara mereka itu yang kalau punya anak perempuan jadi merasa punya aib dalam keluarga. Ada yang dikuburkan hidup-hidup saat baru lahir, ada juga yang ditungguin sampai agak mulai besar, umur 6-7 tahun baru dikuburkan. Kita alhamdulillah hadir sesudah Islam. Nabi Muhammad memuliakan kita, Allah memuliakan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Allah ketika menyebutkan siapa yang berbuat kebaikan, kata Allah, maka dia akan diberi seindah-indah balasan. Allah menyebutkan min dzakarin aw untha, baik yang mengerjakan kebaikan tersebut laki-laki ataupun perempuan. Nabi bahkan menyebutkan di hadapan kaum laki-laki yang terbiasa menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup, Nabi Muhammad bilang, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dibesarkan, dididik hingga menjadi perempuan-perempuan yang salehah, maka ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kita sebagai perempuan, anak perempuan, ketika kita salehah, kita menjadi pagar yang menghalangi orang tua kita dari masuk ke dalam api neraka. Kita, anak-anak perempuan, adalah bidadari-bidadari bagi orang tua kita untuk menggandeng tangan mereka, memasukkan keduanya ke dalam surga. Sekali lagi, kalau kita solehah. Jadi dek, kamu kalau solehah, itu dampaknya, hasilnya bukan hanya buat kamu, melainkan buat kedua orang tuamu. Anak kalau laki-laki soleh berpengaruh kepada orang tuanya, tapi perempuan yang solehah pengaruhnya lebih besar lagi kepada kedua orang tuanya. Menggandeng tangan keduanya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita dapat menjadi bidadari-bidadari yang menggandeng tangan orang tua kita menuju surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka jadilah anak yang solehah. Enggak usah khawatir, Ustazah saya ini susah mau solehah karena orang tua saya enggak soleh, enggak solehah. Dek, saya sampaikan padamu dengan penuh sayang,
Meskipun andai orang tuamu tidak soleh, tidak solehah sekalipun. Meskipun andai bapamu bukan seorang laki-laki soleh, ibumu bukan seorang perempuan yang solehah, dek, kamu jadilah seorang anak yang solehah. Tenang, tenang. Kamu ketika menjadi hamba Allah yang solehah, tak akan pernah sia-sia. Apa yang kamu lakukan akan dibayar Allah Subhanahu wa ta'ala tunai di dunia, sebelum kamu akan dibalas Allah dengan kebahagiaan tertinggi di akhirat nanti. Jangan berpikir percuma saya jadi anak yang solehah, bapak saya enggak soleh. Enggak ada yang percuma. Sia-sia saya jadi seorang anak yang solehah kepada ibu saya. Ibu saya bukan perempuan yang solehah. Enggak dek, enggak ada yang sia-sia. Andai pun kamu tidak dibalas dengan perlakuan yang baik oleh kedua orang tuamu sekalipun, kebaikan tetaplah akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Para ulama mengatakan, dzambun ujjilat uqubatuh, dosa yang dipercepat pembalasannya dunia sebelum akhirat adalah dosanya durhaka sama orang tua. Kamu kalau durhaka sama orang tua, nggak usah nunggu waktu lama. Kamu kalau durhaka sama orang tua, nggak usah nungguin mati baru dibales, di dunia saja. Durhaka sama orang tua akan dipersegerakan balasannya dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Demikian pula bakti sama orang tua akan dibalas Allah dunia sebelum akhirat, bahkan kepada orang yang non muslim sekalipun. Makanya kalau kamu pelajarin budayanya orang-orang Cina, mereka terbiasa memuliakan orang tuanya. Meskipun mereka tidak beriman sekalipun, mereka bilang memuliakan orang tua bawa banyak keberuntungan di dunia. Makanya saya sering jalan-jalan ke luar negeri itu ngelihat ada orang-orang non muslim tapi mereka segitu bakti sama orang tuanya. Banyak di antara mereka yang merasakan hasilnya berbakti sama orang tua. Hidupnya lebih mudah, lebih berkah, lebih bahagia. Coba saja perhatikan, dalam satu keluarga yang hidupnya paling menyenangkan, paling berkah, paling enak gitu, biasanya dia yang paling bakti sama orang tuanya. Coba aja perhatikan dalam keluarga. Saya udah liatin keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini, keluarga itu, bener aja. Yang paling baik kehidupannya secara duniawi bahkan, itu selalu adalah yang paling bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan
semuanya jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Buat adik-adik yang jomblo, Ustazah, saya nih umur udah hampir 30 tahun, tapi jodoh belum juga tampak hilalnya. Gimana ya Ustazah urusan jodoh ini? Adik-adikku sayang, sambil menunggu jodohmu datang, tidak usah kamu awali dengan pacaran. Pacaran dek tidak mendekatkanmu kepada jodoh, ia hanya akan mendekatkanmu kepada dosa-dosa. Jangan awali pernikahanmu dengan dosa, sebab dosa itu adalah jalannya setan. Ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah abisnya gimana Ustazah, nih jodoh gak datang-datang juga. Saya akan deketi laki-laki anak Pak Lurah, saya ajakin pacaran di bawah pohon sawit. Nanti kan kalau saya sampai kenapa-napa dia harus bertanggung jawab juga. Jadi semacam menikah karena dijebak gitu. Jangan dek, jangan. Jangan deketi jalannya setan, sebab setan gak akan mudah melepaskanmu. Saya kasih tahu. Orang kalau lagi pacaran itu dia sama saja dengan mengundang setan. Kalau udah setan kamu undang terus-terusan, andai pun kamu sampai menikah sekalipun, maka yang menjadi turut mengundang adalah, saking gak kamu tulis aja tuh di undangan. Kalau enggak tuh pacaran sampai kayak setengah halal. Pacaran sampai semua lekuk tubuhnya udah kelihatan. Pacaran sampai nauzubillah mengorbankan harga diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjadi perempuan yang begitu murahan. Kalau kamu menikah, setan enggak akan bisa dengan mudah melepaskanmu begitu saja. Jadi setan akan terus-terusan ada dalam rumah tanggamu. Cuman beda fungsi, beda tugas, beda job desk-nya tuh. Kerjaannya beda. Kalau waktu sebelum menikah, waktu pacaran, zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi perbuatan mereka. Sampai kelihatannya jadi kayak cakep aja. Yang cowok bilang, enggak ada perempuan cantik selain dirimu. Itu sebelum nikah, setan yang dandanin jadinya kelihatannya cakep. Begitu udah nikah, tugasnya setan ganti teman-teman saudaraku sekalian untuk memisahkan keduanya, sehingga yang ada adalah cowoknya ngelihat istrinya jelek aja. Sehingga akhirnya yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup lagi hidup denganmu. Kenapa? Karena
kamu melibatkan setan dalam kehidupanmu, kamu tidak menjadi seorang anak remaja yang soleha. Solehahlah dek, solehahlah. Nggak apa-apa kok, nggak punya pacar tuh nggak apa-apa. Siapa bilang bermasalah kalau kamu nggak punya pacar? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu nggak punya pacar tuh nggak apa-apa. Yang kamu harus pastikan ada Allah dan ada kasih sayang Nabi Muhammad di dalam hatimu itu. Nggak apa-apa. Nggak disayangi manusia, nggak apa-apa, sebab kasih sayang manusia itu terbatas dan sementara. Yang abadi hanyalah satu, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Maka yang jadi remaja, tetaplah jadilah remaja yang solehah. Ada yang amin tapi emak-emak. Doain anakmu ya Bu. Bangunlah di waktu malam dek. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, teman-teman saya pada punya pacar, pada punya laki-laki yang menyayangi dan mencintai mereka. Saya enggak punya ya Allah, karena saya tidak mau mengotori hidup saya dengan dosa kepadamu. Karena saya tidak mau jika saya kehilangan cinta dan kasih sayangmu. Maka ya Allah, sayangilah saya, cintailah saya, dan tetaplah bimbing kehidupan saya ya Allah. Jangan pernah tinggalkan saya. Gitu. Insya kamu adik-adik remaja, teman-teman kamu udah pada punya pacar. Sibukkan dirimu dengan taat kepada Allah. Kamu punya orang tua, bakti yang benar sama orang tua. Hiduplah dengan penuh ilmu, kerjakan sesuatu didasari ilmu. Dek, mumpung masih remaja, masih anak-anak, belajar gampang. Tanya coba sama emak-emaknya, betapa susahnya belajar di masa tua. Saya makanya kalau hadir di majelis begini nih, yang tua-tua, saya sih alhamdulillah mereka dengerin. Tapi nggak bisa ngarep nantinya tetap inget, apalagi udah waktu yang lama. Kayaknya kalau ditanyain pas keluar, Nek tadi Ustazah Halimah cerita apa? Solehah katanya. Tadi Ustazah Halimah bilang apa? Solehah pokoknya. Udah gak tahu yang saya omongin apa. Masya Allah. Tapi di masa remaja belajar cepet nangkep. Saya tahu persis karena saya biar begini-begini juga pernah remaja. Saya merasakan betapa mudahnya belajar di masa remaja, ilmu begitu mudah untuk kita tangkap. Manfaatkan waktumu sebaik-baiknya, jadilah seorang perempuan yang solehah. Apalagi kalau kamu tinggal bersama orang tua, Dek, yang benar sama orang tua, yang benar sama orang tua. Berkhidmahlah kepada mereka dengan penuh sukacita. Yang sayang sama orang tuamu, Dek, saya katakan dengan sepenuh hati saya,
Dengarkan saya anak-anakku sayang, yang sayang sama orang tuamu, sayangi ibumu selagi ada. Wajah itu akan jadi wajah yang sangat kamu rindukan jika sampai ia pergi darimu. Jangan sampai menyesal, jangan sampai menyesal. Ibu saya sudah meninggal dunia 2 tahun lebih yang lalu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai sekarang sudah 2,5 tahun. Terkadang rindu itu menyerang tanpa kenal waktu. Kadang-kadang saat udah ngantuk di atas tempat tidur, tiba-tiba terbayang wajahnya, terbayang senyumnya, terbayang. Bahkan seperti tercium aroma tubuhnya. Rindu. Ingin rasanya bisa memegang tangan itu kembali. Ingin rasanya bisa memijit-mijit kakinya. Tentu saya ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan yang milik Allah harus kembali kepada Allah. Saya tahu itu, saya hanya rindu. Kamu yang masih pada punya orang tua, masih punya ibu, memandang wajahnya saja, kata Nabi Muhammad, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Ini sekarang lagi musiman haji. Orang memandang Ka'bah sekali seperti ibadah 1 tahun. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai tahajud. Sepanjang tahun sama dengan sekali memandang Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad cerita, di saat kamu memandang wajah ibumu dengan penuh rasa cinta, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Berkah. Di wajahnya ada berkah. Di tangannya ada kasih sayang. Dan di kakinya ada surga. Dia seret-seret kemanapun dia pergi. Untukmu, anak-anaknya. Maka jadilah anak yang soleha. Insya Allah. Yang udah menikah kemudian jadi istri, Kak, Dek, Mbak. Di sini manggilnya apa? Acil. Solehahlah menjadi seorang istri. Ustazah, saya susah jadi istri yang solehah. Sebab suami saya enggak soleh. Wanita yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya wanita yang hina yang akan menghina suaminya. Wanita kalau solehah ya solehah aja. Mau jadi apa juga tetap solehah. Mau jadi istrinya siapa juga tetap solehah. Terus istrinya Fir'aun, Asia, solehah. Padahal suaminya Fir'aun. Suami kita kan gak Fir'aun amat. Tuh istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Suaminya Nabi, tapi emang dasar perempuan gak solehah. Walaupun istrinya Nabi, dia tetap saja menjadi seorang perempuan yang tolehah, yang tidak baik, yang durhaka. Jadi
Jadi masalahnya bukan siapa suaminya, masalahnya adalah siapa dia. Bagaimana suamimu kepada kamu tidak akan menjadi tanggung jawabmu. Ini saya kasih tahu. Para istri, biar kamu ringan jalanin hidup sebagai istri. Perlakuan suamimu baik kepadamu ataupun kepada orang lain tidak akan menjadi tanggung jawabmu. Allah tidak akan mempertanyakan kenapa suami kamu begitu, kenapa suami kamu begini. Enggak ada. Allah hanya akan mempertanyakan kepadamu tentang bagaimana perlakuanmu kepada suamimu itu. Ada seorang istri nanya sama saya, Ustazah, kalau suami saya nggak sholat subuh tuh gimana Ustazah? Saya bilang bangunin dengan lembut. Udah Ustazah, udah saya bangunin dengan lembut. Sampai dengan kasar dia tetap nggak bangun juga. Kalau gitu nggak usah dibangunin. Lah, ntar gimana dong saya Ustazah? Nggak apa-apa. Suami kamu nggak sholat nggak akan jadi pertanyaan Allah kepadamu. Tapi kamu marah-marah bangunin suamimu jadi dosa yang harus kamu pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Lah ngapain? Saya kesel Ustazah dia nggak bangun-bangun juga, saya siram. Lah kamu nyiram tuh dosa. Suami kamu ninggalin sholat itu dosa dia, bukan dosa kamu. Kamu gak ikut-ikutan dosa. Ngapain kamu ngerjakan sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawabmu dengan kamu melaksanakan dosa yang harus kamu pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi beneran itu Ustazah gak usah dibangunin. Bangunin dengan penuh cinta, dengan penuh sayang. Tapi kalau dia nggak bangun juga, udah Allah, bukan jadi tanggung jawabmu teman-teman. Jangan juga kemudian disindir-sindir. Ya ampun, ada yang nggak sholat subuh nih tadi subuh. Ntar dikit-dikit kamu sih nggak sholat subuh, kamu sih nggak sholat subuh. Nyinyir banget nih cewek kayak beginian, nggak asik nih. Istri begini modelnya, nggak usah begitu. Insya Allah kita jadi istri yang solehah, amin ya Rabbal. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, perempuan yang solehah tuh yang kayak gimana? Nabi kasih beberapa kriteria. Kata Nabi, yang taat ketika kamu perintah, tentu saja perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ya, yang taat ketika kamu perintah, kata Nabi, allati asarratka hina nazarta ilaiha, yang menyenangkan ketika dipandang. Jadi istri itu mesti rajin-rajin senyum. Jadi para istri coba nanti latihan senyum. Senyumin suaminya yang manis. Kalau suamimu udah mulai tanya-tanya, kamu senyum-senyum terus kenapa sih? Bilang aja sama dia, seneng jadi istri kamu. Enggak apa-apa. Ustazah nanti suami saya kegeeran, bagus. Emang mestinya begitu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Saya ada diceritakan sama guru saya, Bapak Ummu Salim, Baba Nur. Dulu pernah cerita ketika ada yang curhat-curhat tentang suami pada Ubaba bilang, kamu tuh yang penting kamu yang baik sama suami kamu. Kamu yang bagus sama suami kamu, kata beliau. Ubaba terus cerita di kampung beliau ada dulu satu keluarga punya sebuah
perusahaan milik keluarga besar. Kakak adik itu punya satu perusahaan gitu, punya satu usaha bersama-sama. Kemudian salah satu dari adik mereka yang pegang perusahaan itu meninggal dunia, meninggalkan istri dan beberapa orang anak. Keluarga besar rapat. Wah, ini istrinya adik kita nih, jangan sampai dilamar orang lain kemudian menikah sama orang lain, nanti repot urusan perusahaan. Karena selama ini dia juga yang banyak megang perusahaan tersebut, nanti pembagiannya dan lain sebagainya jadi ribet. Kita harus kawinkan dengan keluarga kita. Masalahnya kakak adiknya semuanya udah nikah, yang belum nikah itu adalah keponakan. Jadi anak dari anak yang tertua, itu usianya sekitar 20-an tahun, sementara jandanya pamannya ini usianya hampir 40 tahun kala itu. Si anak laki-laki dipanggil sama bapaknya bilang, "Nak, menikahlah dengan mantan istri paman kamu." Ya ampun Pak, masa Bapak tega saya nikah sama perempuan yang usianya hampir sama kayak ibu saya? Jangan dong Pak, masa saya nikah sama perempuan yang jauh lebih tua sama saya? Ayolah nak, ini urusannya nih urusan perusahaan dan seterusnya. Biar gampang urusannya, kamu nikah aja sama dia. Nanti gampang kalau misalnya kayak udah dapat 2 tahun, 3 tahun kamu pengen nikah lagi sama yang muda, antar kita cariin. Paksa-paksa ini itu, akhirnya laki-laki tersebut mau juga tuh anak laki-laki kawin sama mantan istri pamannya. Ini jelas ini ya ceritanya ya. Saudaraku sekalian, nikah nih mereka nih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada ceritanya minta dinikahkan lagi. Sampai 20 tahun kemudian, yang laki-laki ini umurnya udah 40 tahunan, yang perempuan umurnya udah hampir 60 tahunan. Perempuan umur 60 tahunan kan emang biasa tuh, sakit kaki, betul? Ustazah kok sekarang duduknya di atas kursi? Ya itu dia masalahnya. Perempuan di atas umur 40 tahun dah. Banyaknya masalahnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, makanya saya tahu nih umur-umurnya nih bukan dari muka, tapi dari posisi duduk. Kalau berubah per 15 menit fix usianya di atas 40 tahun. Walaupun mukanya tarik benang, walaupun bibirnya disulam, tidak bisa menyembunyikan. Wajah bisa berdusta, tapi dengkul enggak. Ini perempuan ini, istrinya ini umur 60 tahunan udah mulai sering sakit-sakitan. Ntar masuk angin, ntar ya itu dia sakit kaki, ntar sakit pinggang, segala macam dah sakitnya. Keluarganya pada kesian gitu sama dia masih berusia 40 tahunan. Jadi akhirnya dipanggil tuh anak laki-laki itu sama bapaknya. Nah, kamu nih kan masih muda, istri kamu sekarang kita liatin udah sering sakit-sakitan. Gimana kalau kami carikan istri yang lain? Kalau kamu mau poligami gitu, nanti kita akan carikan. Tenang aja, nanti biar ibu kamu yang bilang sama istri kamu, sesama perempuan biasanya bisa lah ngomongnya gitu. Si anak suami yang sudah 20 tahun bersama dengan perempuan ini, dia bilang, maaf ayah,
saya tak akan sanggup menduakan dia. Kenapa gitu? Dari menikah sampai dengan sekarang, saya nggak pernah dengar dia mengatakan kalimat yang menyakiti hati saya. Sepanjang saya menikah sama dia, dalam keadaan lelah apapun, dia akan selalu menjumpai saya dengan senyuman paling indahnya. Dia selalu hanya akan berkata, lebek habibi, apa yang bisa saya kerjakan buat kamu? Kamu lagi pengen apa sayang? Saya hidup sama dia serasa hidup di surga. Wanita yang seperti ini tak akan pernah mampu saya menduakannya. Tuh, halo? Lagi pada mikir. Suami saya juga nggak sanggup menduakan saya, Ustazah. Kenapa gitu? Saya udah bilangin sama dia, saya udah siapkan sianida. Ya Allah. Mudah-mudahan yang jadi istri di sini jadi istri yang solehah. Bukan karena berharap suami tidak mendua. Amin katanya. Bukan karena itu, akan tetapi kita solehah biar kita dekat dengan surga. Kita menjadi istri yang solehah biar kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik dan melayani suami kita. Bahkan bukan untuk mencari keridhoannya, melainkan kita mencari keridhaan Allah. Kita berbuat baik padanya bukan karena berharap cintanya. Sebab cinta manusia itu seringkali ada masa kadaluarsanya. Akan tetapi kalau kamu karena baktimu kepada suamimu, karena kebaikanmu kepada suamimu, kamu dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Allah adalah cinta yang sejati, cinta yang abadi. Perempuan yang dicinta sama Allah, yang lain bisa berbuat apa? Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu solehah kepada suamimu, kamu jadi istri yang solehah, sampai Allah cinta sama kamu. Dengerin ini poin penting. Kamu berbakti kepada suamimu, kamu baik sama suamimu, kamu melayani suamimu, kamu jadi istri yang solehah buat suamimu. Allah ridho, Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta, Allah dengan mudah meletakkan rasa cinta, rasa sayang, rasa penerimaan di hati suamimu kepadamu. Kalau sudah Allah yang letakkan cinta di hati suamimu kepadamu, yang lain bisa apa? Biar ada santet 1000 santet, biar ada pelakor 100 orang, kalau udah Allah yang meletakkan cinta di hati suamimu kepadamu, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu di dunia, belum lagi di akhirat. Istri yang solehah surganya dekat. Ayu mamra'atin salat fardha, samat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan sholatnya bagus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kok jadi 6? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dia kerjakan sholat fardunya rapi. Andai dia nggak punya sholat sunnah sekalipun, samat syara, dan dia berpuasa di bulan Ramadan,
yang hutang-hutang dibayar, hutang puasanya. Andai dia nggak punya puasa sunnah sekalipun, tapi dia punya ibadah berupa wa ata'at zaujaha, dan dia bagus kepada suaminya, dia taat kepada suaminya, dia junjung tinggi suaminya, dia muliakan, dia sayangi, dia hormati suaminya. Kalau dia meninggal dunia, diperkenankan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Surgamu, para istri yang salehah, dekat saja denganmu. Karena ia jalan surga. Jadi istri yang solehah tuh emang gak mudah, gak ringan, pasti berat. Karena hadiahnya surga. Kalau ringan palingan hadiahnya kipas angin. Atau Indomie 1 dus. Tapi karena ia berhadiah surga, tentulah tidak mudah menjadi istri yang salehah. Kita harus terus minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para istri, para adik-adik remaja, apalagi para ibu, kalau pagi tuh baca zikir. Nanti tuh pagi-pagi kamu sholat duha, sholat juga sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaatin lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat istikharah 2 rakaat karenamu ya Allah. Istikharah umum ini, bukan karena ada kasus ya, bukan karena ada masalah gitu. Habis selesai sholat kamu doa, ya Allah, ada hari baru yang kau perkenankan saya untuk menjalaninya, yang kau perintahkan saya untuk menjalaninya. Ya Allah, saya tidak mampu menjalaninya kecuali dengan bimbinganmu ya Allah. Bimbinglah saya ya Allah, agar selalu bisa berbicara dengan baik, mendengar dengan baik, melakukan segalanya dengan baik. Bimbing saya ya Allah agar mudah melakukan kebaikan, mudah mengajak kebaikan, dan mudah diajak kepada kebaikan. Jauhkan saya ya Allah dari keburukan. Jauhkan saya ya Allah untuk mengajak orang kepada keburukan. Jauhkan saya ya Allah untuk diajak berbuat keburukan. Ya Allah, bimbing saya biar bisa jadi istri yang solehah hari ini ya Allah. Bagi yang udah punya suami, bagi yang udah punya anak, bimbing saya ya Allah biar bisa jadi ibu yang solehah buat anak-anak saya. Bagi yang belum menikah ya Allah, bimbing saya ya Allah biar hari ini masih punya orang tua, hari ini bisa berbuat kebaikan pada orang tua saya. Allah bisa bakti sama orang tua. Atau setidaknya bimbing saya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang solehah sepanjang hari ini. Begitu. Hidup jangan sok-sokan kamu mau menjalaninya sendirian. Kamu gak bisa. Kita adalah hamba Allah yang jahil. Kita adalah hamba Allah yang gak mengerti banyak hal. Karenanya tetaplah minta agar ditunjukkan jalan. Bukankah itu yang selama ini menjadi doa kita yang paling banyak? Kita bilang sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah kepada saya jalan lurus-Mu. Ya Allah, bimbing saya untuk menjalani jalan-Mu yang lurus ya Allah. Itu kita minta minimal 17 kali sehari semalam. Karenanya kita harus terus-terusan minta dibimbing Allah agar kita dapat selalu menjadi hambanya yang salehah. Yang jadi ibu, jadilah ibu yang solehah buat anak-anakmu, Bu.
Jangan pernah nyerah sama anak-anakmu. Saya menyampaikannya dengan sepenuh hati saya. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama anak-anakmu. Sebab kamu dan anak-anakmu adalah umatnya Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kamu dan anak-anakmu adalah hambanya Tuhan saya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya diperintahkan untuk menyayangi kalian semuanya. Karena saya sayang padamu, saya kasih tahu para ibu yang sayang sama anak-anaknya, yang solehah sama anak-anaknya, yang baik sama anak-anaknya. Kamu marah-marahin anak, kamu jewer anakmu, kamu pukul anakmu, kamu kata-katain anakmu, berarti kamu telah menjadi ibu yang tidak solehah kepada anak-anakmu. Anakmu marah, anakmu sakit hati dan marah padamu. Tapi bukan hanya dia, kamu harus tahu Nabi Muhammad juga marah padamu. Sebab anakmu bukan hanya anakmu, ia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau umatnya disakiti, Nabi Muhammad ikut merasakan perihnya. Maka jangan sakiti anak-anakmu. Tidak tubuhnya, tidak pula hatinya. Tidak badannya, tidak pula hatinya. Jangan kasar padanya. Jangan marah-marahin dia, jangan omelin dia, apalagi memanggilnya dengan nama-nama binatang. Dia anakmu, Bu. Kalau bukan kamu yang sayangin dia, siapa lagi? Dia anakmu. Kalau bukan kamu yang sayang sama anakmu, siapa lagi? Kalau kerjaan kamu marah-marah mulu sama dia, ngomel-ngomel terus sama dia, menurut kamu siapa yang kamu harapkan menyayangi dia? Kalau kamu gak perlu peluk anak-anakmu, siapa yang kamu harapkan memeluk anak-anakmu? Kalau kamu tidak pernah dengan pandangan sayang menatap wajah anakmu yang sedang menangis, kemudian kamu berkata kepadanya, "Enggak apa-apa sayang, semua akan baik-baik saja." "Enggak apa-apa nak, yang sabar ya, semua akan baik-baik saja." Jika kamu yang tidak melakukan itu kepada anak-anakmu, siapa lagi? Saat anakmu merasa gagal, saat ia ternyata tidak naik kelas, saat ia ternyata dibully oleh kawan-kawannya, jika tidak kepada pelukanmu ia kembali, menurutmu kepada siapa lagi? Kamu sebagai ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan anak-anakmu yang adalah hamba-hambanya Allah kepada dirimu. Jika kamu tidak menjaga amanat ini, siapa yang menurutmu akan menyayangi anak-anakmu? Sepenuh hati saya sampaikan padamu yang sayang sama anak, yang sayang sama anak. Jadikan rengkuhan tanganmu adalah rumah tempat dia merasa nyaman. Jadikan pelukanmu untuknya adalah tempat ternyaman yang ada di atas muka bumi ini. Jadikan tanganmu adalah aroma terindah yang bisa memastikan dunia masih baik-baik saja bagi dia. Jadikan tengadah tanganmu adalah senjata
senjata paling mujarab bagi anak-anakmu, obat paling mujarab bagi kehidupan mereka. Sebab demikian seorang ibu, doamu untuk anakmu setara doa Nabi bagi umatnya. Begitu katanya Nabi Muhammad SAW. Doa ibu bagi anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka jadikan doamu untuk anakmu sebagai obat paling mujarab untuk luka hatinya saat dunia memperlakukan dia dengan tidak bersahabat. Saat ada teman yang jahatin dia, saat ada orang yang membuli dia, saat ada guru yang ngata-ngatain dia misalnya, atau saat dia ternyata nggak naik kelas, saat dia main bahkan kemudian dia kalah di permainannya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampaikan padanya, enggak apa-apa nak, mama akan terus mendoakanmu sayang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Yuk jadi ibu yang solehah, insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nanti kalau kamu jadi ibu yang solehah, Allah akan kembalikan anak-anakmu menjadi seindah-indah anak bagimu. Nanti kalau kamu sudah masuk dalam alam kubur sekalipun, akan ada anak-anak yang terus membanjiri dirimu dengan pahala demi pahala yang tidak putus. Karena demikian yang kami anak-anak lakukan untuk ibunda kami yang tercinta. Selalu menyayangi kami. Hingga ketika beliau meninggal dunia, yang akan berusaha saya lakukan adalah melakukan kebaikan apapun yang saya mampu dan meniatkan pahalanya untuk beliau. Saya berharap kamu juga jadi seperti itu, insya Allah. Solehahlah saat kamu sehat, solehahlah saat kamu sakit. Solehahlah saat kamu kaya, solehahlah saat kamu miskin papa. Solehahlah saat kamu dipuja, dan tetaplah solehah meskipun kamu sedang dibenci. Mertuamu sayang sama kamu, solehahlah. Mertuamu gak suka sama kamu, tetaplah solehah. Suami kamu cinta padamu, solehahlah. Suamimu berpaling hati darimu, tetaplah berusaha untuk solehah padanya. Karena masalahnya sekali lagi, apa yang suamimu lakukan tidak akan menjadi hisab bagimu. Kamu hanya akan dihisab dengan apapun yang kamu lakukan kepadanya. Hati-hati, apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini akan berdampak panjang sampai akhirat, sampai pilihan apakah kepada surga kamu dikembalikan ataukah kepada neraka kamu akan dihentikan. Apakah kamu akan berakhir di neraka ataukah kamu kelak akan dibahagiakan Allah dalam surga. Pilihan ada padamu untuk tetap menjadi wanita yang solehah dalam keadaan apapun, hingga semoga kamu menjadi wanita yang solehah saat hidupmu dan kelak di saat matimu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menjadi hambanya yang solehah. Insya Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya menjadi hamba Allah yang solehah.
Kita minta pada Allah agar Allah tak henti-henti membimbing kita hingga kita melewati kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang terbaiknya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan kita dari bimbingannya insyaallah. Kita akan baca suratul Fatihah. Kita akan baca juga sholawat. Yang masih punya air, silakan dibuka airnya. Kita akan baca suratul Fatihah. Kita akan baca 3 kali sholawat. Ikuti saya sudahnya. Kita minta pandangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap membimbing kita hingga kita menjadi hambanya yang salehah, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing keluarga kita, suami kita biar Allah jadikan hambanya yang saleh, anak-anak kita jadi hambanya yang saleh-salehah, kedua orang tua kita Allah jadikan hambanya yang saleh-salehah, agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikuti saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Fatihah bil qabul tu'mi kulli sul annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing.
أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعطي كل سائل منا ومنكم سلامة ملا لا ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوى العارفين يختم لنا بالحسنى وراض أن في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya Allah, dengan keberkahan majelis maulid ini ya Allah, dengan keberkahan hari Jumat di bulan Dzulhijjah, dengan keberkahan hari mulia, bulan mulia, dengan keberkahan suratul Fatihah yang kami baca, dengan keberkahan salawat kepada baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbinglah kami semuanya ya Allah. Jadikan kami semuanya hamba-Mu yang salehah ya Allah. Yang jadi istri salehahkan dia ya Allah. Suaminya jadikan ia suami yang saleh ya Allah. Yang jadi ibu jadikan ia ibu yang salehah ya Allah. Anak-anaknya kami titipkan padamu, jadikan mereka semuanya hamba-hamba-Mu yang saleh-saleh ya Allah. Kami semuanya jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang salehah ya Allah. Dimanapun saja kami berada ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Bimbing kami agar menjalani sisa kehidupan kami dengan cara yang terbaik ya Allah, dengan cara yang paling Kau ridhoi ya Allah. Mudahkan kami beribadah padamu ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit di antara kami ya Allah. Lapangkan hati bagi yang sedang sempit di antara kami ya Allah. Yang sedang dalam permasalahan, berikanlah jalan keluar yang terindah bagi setiap permasalahannya. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan baik. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah. Hisab kami dengan hisaban yang mudah. Di padang mahsyar kumpulkan kami dengan baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan halangkan kami darinya. Jadikan kami berada dalam barisannya ya Allah, ya Allah. Jangan ada di antara kami yang keluar dari rombongannya ya Allah. Kami hidup sebagai umatnya, matikan kami pula sebagai umatnya di padang mahsyar. Jadikan kami sebagai umatnya, giring kami di belakangnya sebagai umatnya ya Allah. Hisab kami sebagai umatnya. Apabila lewat jembatan Sirat, jadikan kami sebagai umatnya. Hingga apabila terjadi suatu pada kami, Nabi Muhammad memberikan syafaatnya sebab kami umatnya. Jadikan tempat kembali kami adalah surga. Kumpulkan kami kembali dengan keluarga kami ya Allah dalam keadaan penuh sukacita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.